Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah di balik kata-kata. Dilansir dari Psychology Today bahwa kata-kata yang diterima oleh tubuh akan mempengaruhi otak hanya dalam hitungan detik. Akibatnya struktur kunci di dalam otak akan mengatur memori dan perasaan, akan terkena dampaknya seperti dirundung pikiran negatif terus-menerus dan dapat menjadi cepat emosi. Artikel hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa jika seorang berbicara dengan sembrono, mengucapkan kata-kata negatif atau melakukan kritik yang didorong oleh kebencian, akan menimbulkan stres yang sangat berat bagi tubuh. Sekalipun kata-kata itu hanya diucapkan secara verbal dalam hati. Salomo berucap, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Kita harus menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan mempunyai kemampuan yang sangat besar, yang menimbulkan atau menghilangkan stres bagi tubuh kita. Bukan hanya diri kita, tetapi juga orang lain. Kata-kata positif berfaedah membangkitkan semangat, sukacita, bahkan kesehatan dan kehidupan. Sedangkan kata-kata negatif berdampak buruk, mematikan semangat dan memperburuk tubuh. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan untuk berkata-kata yang menghibur, mendorong, lemah lembut, positif, dan penuh pengertian, atau kata-kata yang mengkritik, mengeluh, tidak sopan, menyakitkan, dan lain-lain. Namun ketahuilah, bahwa tidak ada kata-kata yang kita ucapkan yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita katakan akan memberikan kontribusi untuk memajukan kehidupan atau mendatangkan kematian. Kita adalah pendengar pertama dari kata-kata kita. Kita pula yang pertama kali menikmati dampaknya. Oke. Mari kita lihat pembahasannya ya. Perhatikanlah apa yang Anda ucapkan, karena hal tersebut bisa menentukan apa yang Anda alami dalam kehidupan ini. Mari kita baca Amsal pasal yang 18. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka pada pengertian, hanya suka pada membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak pada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seorang memberikan jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan cencelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberikan keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang yang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang yang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Siapa mendapatkan istri mendapatkan sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke, mari kita masuk pembahasannya ya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini, orang yang menyendiri berarti orang yang individualis. Biasanya orang yang individualis ini menutup diri terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka yang terjadi adalah amarahnya itu meledak. Tidak mau mengerti kondisi orang lain. Pokoknya yang mau ngerti kondisinya dia tidak peduli. Lebih tepatnya tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Ini ciri khas daripada orang individualis. Sehingga amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan.
Kalau pertimbangan berarti kan mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kan gitu kan ya. Tapi dia tidak mau tahu. Sehingga ciri khas daripada orang individualis, efek samping yang ditimbulkan, itu adalah cepat marah. Jikalau ada pertimbangan-pertimbangan atau masukan-masukan yang menghampiri dirinya. Begitu ya. Nah ini ya, ayat 2. Orang bebal tidak suka pada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah ini. Orang bebal itu hampir sama dengan orang individualis. Tidak mau diberi pengertian oleh orang lain. Tapi orang lain lucunya diminta suruh merhatikan dia. Kan ini ya, hanya suka membeberkan isi hati. Beberkan isi hati pastikan ada objek yang dibeberkan. Kepada siapa membeberkan, ya toh? Dia suka atau bahkan menuntut orang lain mendengarkan dia. Tetapi dia sendiri tidak suka kalau orang lain memberikan pengertian terhadap dia. Lah ini tindakannya yang sakar PDW. Tindakan yang semaunya sendiri. Itu ya. Hati-hati nih. Diperingati dalam firman Tuhan. Bila kefasikan datang, datang juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Bagaimana cara tahu orang itu fasik atau tidak? Ayat 3 memberikan clue-nya, yaitu ya. Dengan cara apa? Kita lihat saja, mulut orang tersebut sering menghina orang, mencela orang, atau merendahkan orang lain. Kalau misalkan orang itu mulutnya itu sering menghina orang lain, mencela orang lain, atau merendahkan orang lain, ini tanda-tandanya orang tersebut adalah kategori orang fasik. Atau seringkali memanggil orang lain dengan nama-nama binatang. Ini adalah termasuk kategori orang fasik. Saudara perhatikan baik-baik, ini bukan kategori dari saya loh ya. Ini kategori dari firman Tuhan ayat 3. Bila kefasikan datang. Fasik datang ya. Tandanya apa? Datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Ya ini. Ada orang-orang seperti ini. 4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Maksudnya gini ya, air yang dalam tidak memberikan pengaruh apapun, selain daripada air tersebut diam di sana. Ini air yang dalam, ya. Nah, tapi kalau Anda tuh pengen perkataan mulut Anda itu menjadi sumber hikmat, itu harus seperti batang air yang mengalir. You know? Batang air yang mengalir bisa membuat tumbuhan menjadi subur dan berguna bagi banyak orang. Ini adalah ayat 4, ini kontrasnya daripada ayat 3. Kalau orang fasik datang, yang ada cuma hinaan, celaan, cemooh. Tapi kalau orang benar datang, maka yang datang adalah kehidupan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti yang dikatakan di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan penekanannya di sini ya. Di tepi aliran air. Airnya mengalir. Ya. Seperti yang di ayat 4 dikatakan seperti batang air yang mengalir. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan kontras daripada ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 adalah untuk orang-orang fasik. Ayat 4 adalah untuk orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ini kisah, ada kisah imajiner yang patut kita renungkan, tapi sebelumnya kita akan membaca dulu ayat 5. Tidak baik berpihak pada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Saya ulangi ya. Tidak baik berpihak pada orang fasik. Dengan cara apa berpihak pada orang fasiknya? Dengan cara menolak orang benar dalam pengadilan. Ini ya. Pernahkah Anda membela atau mendukung sesuatu bukan berdasarkan apakah orang tersebut benar atau tidak, tapi melainkan berdasarkan apakah sesuatu itu untung atau tidak? Biasanya, orang itu memberikan dukungan atau membela itu pada sesuatu yang memberikan untung atau tidak. Bukan sesuatu yang itu benar atau tidak. Nah ini masalah. Coba renungan kisah imajiner berikutnya. Misalkan Anda ini seorang guru. Ya, seorang guru. Terus ada dua orang anak sedang bertikai atau bertengkar atau selisih paham, biasalah ya. Anak-anak kan selisih paham. Nah, satu ini anaknya orang miskin. Anaknya orang Yujian, ya. Satu anaknya orang Yujian, anaknya orang kaya.
Nah, orang kaya ini yang kebetulan yang mendukung yayasan, organisasi, sekolah di mana Anda bekerja. Orang kaya ini yang membiayai, yang anaknya sekolah dan suka cari gara-gara, ya. Dan Anda tahu persis, yang buat gara-gara adalah anak orang kaya ini. Nah, tentunya Anda berada dalam suatu dilema tuh. Karena Anda mengenal bahwa orang tua yang kaya ini dikenal orang yang sangat temperamental. Jika anak yang lain buat masalah dengan anaknya, tidak peduli anaknya salah atau tidak. Seringkali ngamuk mesti. Padahal Anda bekerja sebagai guru di sana. Yang gajinya, notabene, itu berasal daripada orang tua yang kaya ini. Nah, jika Anda membuat orang tua kaya ini tidak nyaman, ada kemungkinan besar pekerjaan Anda sebagai guru menjadi taruhannya. Ya toh? Sementara di kondisi keluarga Anda sedang nyicil mobil, sedang nyicil rumah. Singkat cerita, lagi butuh uang. Pertanyaannya, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda tetap berpegang pada kebenaran? Dengan berani menegur daripada anak orang kaya ini, dan menyatakan anak orang kaya ini memang bersalah, menegakkan kebenaran? Ataukah Anda mencoba untuk berkompromi dengan berbagai macam pertimbangan di atas? Bahwa, aduh, kalau aku menegur kenceng-kencengan, maka aku bisa dikeluarkan. Kalau aku dikeluarkan, aku ini lagi nyicil rumah dan mobil, itu bisa terbengkalai samanya. Itu keuanganku bisa repot ini. Apa yang saudara akan alami? Apa yang saudara akan putuskan? Ini memang kisah imajiner. Kisah yang saya buat-buat sendiri. Tetapi bukan tidak mungkin. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Berani berdiri di atas kebenaran. Sekalipun itu sulit. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk berdiri dalam kebenaran. Sekalipun itu sulit. Saya tidak mengatakan itu mudah sama sekali. Tapi firman Tuhan ayat 5 pada hari ini jelas mengatakan, tidak baik berpihak pada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Ini firman-Nya. Dan tugas kita, bagi siapa daripada kita yang mengatakan mau mengasihi Yesus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa yang mengasihinya, dia harus menuruti segala perintah-perintahnya. Kita lanjutkan ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru minta pukulan. Nah, ini ya. Ayat 6, 7, 8 semuanya bicara menggunakan mulut bibir. Ayat 7 ya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya loh. Ngomong lagi, bicara temanya itu mulut terus ini. Terus ayat 8, perkataan pemfitnah, perkataan loh, bicara tentang mulut lagi. Jadi 3 ayat ini sangat berbicara hati-hati. Supaya kita tuh hati-hati menggunakan mulut bibir kita dalam berkata-kata. Karena salah kata bisa menghancurkan hidup kita. Atau hidup orang lain. Sisi positifnya, Anda berkata hal-hal yang benar, bisa membuat orang lain itu termotivasi. Karena apa yang Anda katakan itu adalah cerminan atau kondisi daripada diri saudara yang bisa ditangkap oleh orang lain. Saya ulangi ya. Karena apa yang Anda katakan itu, entah itu positif, entah itu negatif ya. Entah itu menghina orang atau membangkitkan motivasi atau memberikan inspirasi bagi orang lain. Itu adalah cerminan kondisi diri saudara yang bisa ditangkap oleh orang lain. Maksudnya jikalau saudara itu isinya cuma sumpah serapatok ya, nolok orang lain, maka Anda akan diproyeksikan atau dinilai sama orang lain itu sebagai orang yang negatif. Suka enggak suka, mau enggak mau. Ya. Tapi kalau Anda tuh kata-katanya bisa menginspirasi, menghibur orang, terus kemudian tuh bisa membangkitkan semangat orang yang patah, memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada, maka Anda akan dicap sebagai seorang coach, seorang pelatih yang baik mungkin dalam kehidupan ini, yang bisa menginspirasi orang. Gitu ya. Nah, saudara ingin dinilai sebagai apa gitu. Itu tergantung dari apa yang Anda ucapkan. Karena apa yang Anda ucapkan, itu adalah cerminan diri Anda. Malas dan destruktif. Ayat 9. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari
si perusak. Orang yang malas adalah orang yang ingin menerima sesuatu, tapi tidak mau berusaha untuk sesuatu yang mau diterima itu. Pengen terima, tapi tidak mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang mau diterima itu. Dan dalam konteks organisasi, maka ini bisa menjadi perusak atau penghambat lajunya roda organisasi. Misalnya, aja ngomong organisasi lah, katakanlah soal tim sepak bola lah, biar gampang mengerti. Misalkan Anda adalah pemain tim dalam sepak bola, posisinya itu sayap, mau sayap kiri, sayap kanan, terserah. Anda diharapkan untuk melakukan, kalau pemain sayap itu biasanya kan lari ini kenceng, jago gocek, gitu ya, melakukan terobosan-terobosan di sisi sayap. Dengan akselerasi, kecepatan Anda membuat lawan-lawan itu fokus pada pergerakan Anda. Sehingga membuat lawan itu kocar-kacir. Nah kalau lawan sudah bingung kocar-kacir, maka pergerakan saudara itu akan membebaskan striker dari kawalan musuh. Nah ini skenario yang dinanti-nanti. Tapi yang justru Anda lakukan, malah tidak mau lari. Kalau terima bola cuma umpan sana, umpan sini, itu bukan tugas saudara. Tugas umpan sana, umpan sini, itu playmaker. Bukan tugas saudara. Terus tidak melakukan crossing ke kotak penalti lawan. Gitu ya. Ya memang crossing ya nggak umpan. Cuma maksud saya umpan sana, umpan sini, maksudnya umpan pendek lah, umpan apa. Gitu ya. Tugas pemain sayap itu crossing. Umpan dalam pengertian crossing. Jadi skema latihannya atau harapan pelatihnya tidak jalan sama sekali. Berarti Anda sedang menghambat lajunya tujuan daripada tim sepak bola ini untuk menang dan mencetak gol. Sehingga orangnya seperti Anda ini, posisi sebagai pemain sayap, entah itu diganti, dipindah posisi atau dikeluarkan dari tim. Ya, ini adalah orang yang malas lari, malas gocek, malas crossing. Nah, tidak cocok dalam posisi pemain sayap. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan saudara sudah melihat atau memahami ilustrasi ini, bukankah dengan cara yang demikian, cara yang malas crossing, malas apa itu, Anda merusakkan suatu tim yang ingin menang? Sekarang introspeksi diri Anda. Apakah saya sedang tidak berperan sebagai seharusnya saya berperan? Kalau iya, berarti Anda entah itu dipindah posisi, atau mungkin Anda harus keluar pindah cari organisasi yang sesuai dengan karakter saudara. Begitu ya. Tapi, di atas semuanya, jangan menjadi malas dan destruktif. Karena malas itu tidak berdiri sendiri. Memiliki akibat atau efek samping yaitu destruktif. Yaitu merusakkan daripada organisasi. Oke lanjut. Berharap pada Yesus sebagai penolong kehidupan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Perlindungan kita itu adalah Tuhan, bukan sing lain. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya yang mencari pertolongan kepadanya. Maksudnya tidak akan membiarkan sendiri. Pasti dia peduli. Kemanakah orang benar berlari? Apakah ke minuman beralkohol? Apakah ke nightclub? Apakah ke tempat prostitusi? Apakah ke hangout, ke tempat-tempat yang tidak jelas? Dan bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal? Kemanakah saudara akan berlari? Kemanakah orang benar akan berlari? Saudara, di firman Tuhan ayat 10 jelas. Kesanalah orang benar berlari. Kemana? Ke Tuhan, menara yang kuat. Bukan ke nightclub. Bukan ke alkohol. Bukan ke prostitusi. Bukan ke hangout tempat-tempat yang nggak benar. Tapi ke dalam nama Tuhan. Kesanalah orang-orang benar itu berlari. Jikalau Anda tidak mendekat kepada Tuhan, apakah Anda tidak akan selamat? Dan status Anda bukanlah, jikalau Anda tidak mendekat kepada Tuhan, maka Anda tidak akan selamat. Dan status Anda bukanlah orang yang benar. Perhatikan baik-baik. Jikalau Anda tidak mendekat kepada Tuhan, maka Anda tidak akan selamat. Karena keselamatan only in the name of Jesus Christ. Dan kalau Anda tidak mendekat kepada Yesus, maka status Anda bukanlah orang yang benar. Ingat akan hal itu. Allah tidak senang kecongkaan. Kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Maksudnya apa? Bagi orang kaya, perlindungan di dunia ini adalah hartanya. Dianalogikan sebagai tembok tinggi. Tembok yang tinggi itu kan memberikan perlindungan. Betul ya?
Karena ayat 11 ini ngomong ya, seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ya, berarti bagi orang kaya, ya toh, hartanya itu bagikan tembok yang tinggi. Hartanya itu memberikan rasa aman dalam hidupnya. Tapi hal tersebut memicu tinggi hati. Karena banyak harta merasa aman, memicu tinggi hati. Saya tidak katakan bahwa setiap orang kaya pasti tinggi hati. Tidak. Tetapi ada probability, kemungkinan, atau bahkan mungkin kecenderungan bahwa memiliki banyak harta menimbulkan rasa aman yang tinggi, dan itu memicu tinggi hati. Itulah sebabnya di ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi Amsal ini sudah disusun dengan sangat baik. Kemudian ayat 12 kalimat yang B dikatakan, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara pengen dihormati? Tidak ada sepanjang saya tahu ya, orang sing sombong itu dihormati, nggak ada. Jadi jangan pernah Anda bermimpi dengan kesombongan Anda akan dihormati oleh orang lain. Jangan pernah bermimpi hal tersebut. Tetapi ada banyak orang yang kerendahan hati, memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang seperti Tuhan. Orang-orang yang seperti itu yang akan mendapatkan kehormatan. Saudara, mari kita baca di bagian ayat lainnya, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Perhatikan, Allah itu mengasihi orang yang rendah hati, tapi tentang orang yang congkak. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah pada orang yang tua. Dan kamu semua ya, entah muda, entah tua, tak ngurus. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu. Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dua penulis yang berbeda. 1 Yakobus 4 ayat 6. Saat kemudian 1 Petrus 5 ayat 5. Tapi dua-duanya mengatakan, Allah tentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Nah, ini semangat di dalam Tuhan ya. Jikalau seorang memberikan jawab sebelum mendengar, itu kebodohan dan kecelakaannya. Oh, ada ya orang seperti itu ya. Ayat 13 ini menegur orang yang memiliki kebiasaan tidak mau dengar orang lain. Dan hanya dirinya sendiri yang harus didengarkan. Kan ada orang ya, orang belum cerita langsung dijawab, langsung dipotong. Tuh, pertanyaannya gak jelas kok. Langsung memberikan jawab, lah orang aneh model kayak gini. Tapi ada banyak orang model kayak gini nih. Ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kalau ayat 14, jikalau orang itu bersemangat, orang itu akan dapat menanggung penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah, semangat yang seperti apakah yang harus dimiliki oleh seseorang supaya bisa menanggung penderitaan? Sama seperti yang dikatakan di ayat 14. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Lah semangat yang seperti apa? Tadi kan kita sudah bahas ayat 10. Orang yang datang kepada Tuhan itu memiliki pengharapan, memiliki energi dalam kehidupan. Memiliki Tuhan itu berarti sudah lebih dari cukup. Karena Tuhanlah penguasa langit dan bumi ini. Mintalah pertolongan kepadanya, dia akan pasti menjawab. Inilah yang membuat kita bersemangat, berenergi to face this day, untuk menghadapi hari ini, and to face the tomorrow, untuk menghadapi masa-masa depan kita. Begitu ya. Jadi, percayalah di dalam Tuhan. Mungkin Anda tidak mengerti, mungkin jalan di depanmu adalah gelap. Sama sekali, you have no clue. Tidak ada petunjuk apapun yang bisa Anda pikirkan selama ini. Sekeras apapun Anda mencoba. Tetapi, Tuhan pasti akan buka jalan. Di mana jalan yang Dia pilih, terkadang atau bahkan seringkali, itu tidak pernah dipikirkan oleh kita. Oke, mari kita lihat. Informasi yang berguna dan tidak berguna. Hati orang berpengertian itu memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Maksudnya apa? Seorang yang bijak itu tidak akan membiarkan telinganya mendengarkan gosip atau kabar burung, atau kabar yang kurang bermutu, berita-berita yang ngaco-ngaco, tapi telinganya akan nyaring. Hanya informasi yang berguna saja yang boleh masuk. Itu sebabnya telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Anda pengen bijak? Hati-hati dengan apa yang Anda dengar.
Jangan-jangan yang Anda dengar adalah berita-berita sampah yang tidak karu-karuan. Kalau Anda yang dengar cuma berita-berita sampah tidak karu-karuan, Anda tidak akan pernah jadi orang bijak. Ketika seorang bijak itu menjadi bijak, karena dia banyak mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan, sehingga membuat dia jadi bijak. Tindakan memfilter informasi ini hanya bisa dilakukan jika seorang memiliki hati yang berpengertian. Tahu mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Oke? Ujilah segala sesuatu dan selidikilah dengan seksama. Maksudnya apa? Saudara perhatikan ayat 17 ya. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian. Nah ini yang provokator ini ya. Tampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Maksudnya ini. Jangan pernah termakan oleh peristiwa heboh. Tapi tidak menyelidiki. Di balik peristiwa heboh itu ada apa sih? Duduk perkara sebenarnya seperti apa? Contoh ya misalnya dalam Alkitab ya. Peristiwa Yusuf. Tanpa diselidiki terlebih dahulu, Potifar langsung ngamuk begitu terdengar, "Weh, Yusuf itu menggoda istrinya." Potifar mungkin kurang mengenal istrinya yang genit itu ya. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa istrinya lah yang menggoda Yusuf. Tidak pernah pikir. Tidak pernah pikir kemungkinan itu. Yang namanya kemungkinan itu bisa aja mungkin. Cuma dari hasil penyelidikannya, kita bisa tahu apakah kemungkinan itu didukung dengan fakta yang ada. Kalau tidak, berarti kemungkinannya hilang. Tapi kalau iya, berarti kemungkinannya itu ada probabilitas untuk bisa terjadi. Sehingga perlu ditindaklanjuti. Sehingga tanpa pemeriksaan yang detail, Yusuf langsung masuk penjara. Nah ini termakan isu, termakan peristiwa heboh, tanpa melidiki terlebih dahulu, langsung sikat habis. Saudara, ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Oh pasti. Kota yang kuat saja. Untuk mengalahkan kota yang kuat, bahkan untuk mendekatinya. Tidak usah mengalahkannya. Mendekatinya itu sudah sulit. Karena pertahanannya itu pasti kuat. Nah kondisi ini itu menggambarkan betapa sulitnya memulihkan hubungan. Atau membangun jembatan relasi dengan seorang saudara yang pernah mengalami pengkhianatan. Contoh, saya ambil lagi dari Alkitab. Kisah Yakub dan Esau. Yakub ini 2 kali ya setidaknya nipu Esau, merebut hak kesulungan dengan sup kacang merah, terus menipunya lagi dengan waktu pemberkatan daripada Ishak. Pada waktu Yakub mau ketemu Esau, takutnya setengah mati. Karena apa? Dia mengkhianati, menimbulkan sakit hati terhadap saudaranya Esau. Oke? Jadi ini, hati-hati. Jikalau tindakan Anda itu mengkhianati, terutama saudara Anda, saudara kandung, atau saudara sepupu, Anda itu akan menghancurkan jembatan relasi yang selama ini sudah dibangun. Dan jembatan itu belum tentu pulih. Belum tentu pulih. Bisa jadi hancur selamanya. Karena pihak sana tidak mau membangun jembatan relasi dengan Anda lagi. Karena sudah rusak. Orang yang sudah dikhianati, hampir pasti tidak mau lagi berhubungan dengan Anda. Dosa karena lidah. Saudara, Amsal ini banyak bicara tentang masalah lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Ayat ini sekali lagi memperingatkan betapa berbahayanya lidah. Jikalau kita tidak menjaganya dengan baik, lidah bisa membawa kita pada kejayaan. Betul. Lidah bisa membawa kita pada kemuliaan. Oke, amin. Tapi lidah bisa juga membawa kita pada jurang kehancuran. Jurang kehancuran yang dalam. Itu bisa saja. Jadi, be careful with what you say. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Introspeksi diri. Apa selama ini kita sering berbuat ceroboh dengan menggunakan kata-kata kita, dengan lidah kita? Ataukah kita sering ngata-ngatain orang lain atau menjelek-jelekan orang lain di belakang meja? Di belakang layar maksudnya? Kalau iya, be careful with what you say. Ya. Berhati-hatilah dengan siapa Anda berteman. Ini penting ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Berhati-hatilah dengan siapa Anda berteman. Karena cara pikir Anda, cara Anda berdandan, cara Anda berbicara, cara Anda memandang orang lain, cara Anda menilai keuangan, dan seterusnya di dalam kehidupan ini, itu dipengaruhi oleh dengan siapa Anda berteman. Jadi hati-hati. Karena cara dan pola pikir Anda, saudara suka atau tidak, sedikit atau banyak, itu dipengaruhi dengan siapa Anda berhubungan.
Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.